Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Istiqamatul Afifah dan teman saya Karismawati. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang para tokoh yang menyandang gelar Hujjatul Islam beserta pemikirannya mengenai perekonomian Islam. Tokoh yang pertama adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di sebuah desa yang bernama Ghazalah. Kemudian beliau wafat pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Nama asli beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Beliau lahir dari keluarga yang sangat sederhana dan sangat taat kepada Allah. Namun hal tersebut tidak menjadikan Imam Al-Ghazali menjadi lalai, bahkan beliau menunjukkan kalau kesederhanaannya tidak menghalangi beliau dalam menuntut ilmu. Karena sejak kecil Imam Al-Ghazali sangat mencintai ilmu, maka tidak heran bahwa diperkirakan beliau telah menghasilkan kurang lebih 300 buah karya yang meliputi berbagai disiplin ilmu. Salah satu karyanya yang paling masyhur adalah kitab yang berjudul Ihya Ulumuddin. Dan salah satu pembahasan dalam kitab tersebut adalah bagaimana Imam Al-Ghazali menuangkan pemikirannya mengenai ekonomi Islam. Pada dasarnya, pemikiran-pemikiran Imam Al-Ghazali ini selalu didasarkan pada kesejahteraan dan kemaslahatan sosial. Di setiap kontribusi pemikirannya, Imam Al-Ghazali selalu merujuk pada dasar-dasar hukum Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Beberapa pemikiran beliau mengenai perekonomian Islam antara lain, yang pertama yaitu hukum pertukaran dan evolusi pasar. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin membahas secara detail peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan. Menurutnya, pasar merupakan bagian dari keteraturan alami. Terkait pertukaran, Imam Al-Ghazali menyuguhkan pembahasan yang rinci mengenai aktivitas perdagangan yang dilakukan atas dasar sukarela, serta proses timbulnya pasar yang didasarkan pada hukum permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Yang kedua adalah aktivitas produksi. Dalam hal aktivitas produksi, Imam Al-Ghazali berpandangan bahwa kerja adalah bagian dari ibadah, bahkan secara khusus ia memandang bahwa memproduksi barang-barang kebutuhan pokok atau dasar adalah sebuah kewajiban sosial. Lalu yang keempat dan yang terakhir adalah peranan negara dan keuangan publik. Negara memiliki peranan yang sangat penting, tidak saja dalam menjaga keharmonisan ekonomi masyarakat, tetapi juga pemenuhan syariah. Bagi Imam Al-Ghazali, negara dan agama merupakan pilar yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang tertib. Agama adalah fondasi dan kepala negara adalah pengatur dan pelindungnya. Kecenderungan antara konflik dan kebutuhan antara masyarakat hanya bisa dikendalikan jika terdapat peraturan-peraturan yang disepakati secara kolektif dengan mekanisme kontrol dan pengawasan yang memadai. Oleh karenanya, peran negara sebagai pengontrol dan pengawas peraturan-peraturan itu menjadi sangat penting. Menurut Imam Al-Ghazali, untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi, negara harus menegakkan keadilan, kedamaian dan keamanan, serta stabilitas. Negara harus mengambil semua tindakan yang perlu untuk menegakkan kondisi keamanan internal dan eksternal. Cukup sekian pembahasan mengenai tokoh pertama kita, yaitu Imam Al-Ghazali, dengan kontribusi pemikiran beliau terkait perekonomian Islam. Tokoh selanjutnya yang akan kita bahas adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dilahirkan di kota Haran pada tahun 661 Hijriah dan wafat pada tahun 728 Hijriah. Beliau memiliki nama lengkap Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Al-Khadir bin Muhammad. Meski lahir di Haran, Ibnu Taimiyah tumbuh di Damaskus. Sama seperti tokoh sebelumnya, Ibnu Taimiyah juga sangat mencintai ilmu. Beliau dikaruniai Allah akal yang sangat cerdas dan hati yang bersih. Oleh karena itu, beliau sangat ahli dalam banyak bidang keilmuan.
Beliau adalah orang yang teguh pendiriannya dan teguh berpijak pada hukum-hukum yang telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Karya-karya Ibnu Taimiyah. Dalam pembahasan prinsip-prinsip pada masalah ekonomi, beliau jelaskan dalam 2 buku, yaitu yang pertama buku Al-Hizbah fi Al-Islam atau Lembaga Hizbah dalam Islam. Beliau banyak membahas tentang pasar dan intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Yang kedua, Al-Siyasah Al-Syar'iyah fi Islah Ra'i wa Ra'iyah atau hukum publik dan privat dalam Islam. Beliau membahas masalah pendapatan dan pembiayaan publik. Adapun karya-karya Ibnu Taimiyah kurang lebih mencapai 500 jilid. Di sini saya akan menyebutkan 3 saja. Di antaranya adalah yang pertama, Majmu' al-Fatwa yang berisi tentang kumpulan fatwa. Yang kedua, Risalah al-Qubrusiyah yang berisi tentang paham Qubrusiyah. Yang ketiga, Manhaj al-Sunnah al-Nabawiyah yang berisikan tentang metode sunnah Nabi. Pemikiran ekonomi menurut Ibnu Taimiyah yaitu dibagi menjadi 2, yaitu mekanisme pasar. Ibnu Taimiyah sangat menghargai mekanisme harga. Oleh karena itu, beliau sangat setuju apabila pemerintah tidak mengintervensi harga selama mekanisme pasar itu terjadi. Faktor yang mempengaruhi fluktuasi permintaan terhadap harga yaitu kebutuhan manusia sangat beragam dan bervariasi satu sama lain. Kebutuhan tersebut berbeda-beda tergantung pada kelimpahan atau kelangkaan dari barang-barang yang dibutuhkan. Suatu barang akan lebih dibutuhkan pada saat terjadinya kelangkaan ketimbangan pada saat melimpahnya persediaan barang tersebut. Yang kedua, mekanisme harga. Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen, baik dari pasar output maupun input. Konsep harga adil menurut Ibnu Taimiyah. Menurut Ibnu Taimiyah, konsep harga adil ialah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang sejenisnya yang di tempat dan waktu tertentu. Regulasi harga yaitu pengaturan terhadap harga-harga barang yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memelihara kejujuran dan kemungkinan penduduk untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Biografi Ibnu Khaldun. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun. Beliau lahir di Tunisia pada tanggal 27 Mei 1332 Masehi atau 732 Hijriah dan bertepatan dengan 1 Ramadan. Dan beliau wafat di Mesir pada tanggal 19 Maret 1406 Masehi atau 808 Hijriah dan bertepatan 25 Ramadan. Abdurrahman adalah nama kecilnya dan Abu Zaid adalah nama panggilan keluarganya, sedangkan Waliuddin adalah gelar yang diberikan kepadanya sewaktu ia menjabat sebagai qadhi di Mesir. Selanjutnya, ia lebih populer dengan nama Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun berasal dari keluarga Arab Hadramat dan garis keturunan sebagai Abdurrahman ibnu Muhammad ibnu Al-Hasan ibnu Jabir ibnu Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Abdurrahman ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini, dan sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam. Karya-karya Ibnu Khaldun. Sebagai seorang pemikir, ilmuwan, dan sosiolog, Ibnu Khaldun telah membuat beberapa karya ilmiah. Akan tetapi, buku yang terkenal adalah kitab Muqaddimahnya yang menjadi penelitian para ilmuwan barat pada masa selanjutnya.
Adapun karya-karya Ibnu Khaldun adalah sebagai berikut. Yang pertama, Muqaddimah. Muqaddimah adalah buku permulaan kitab sejarahnya yang berjudul Al-Ibrah. Meskipun terpisah dari kitab sejarahnya, akan tetapi Muqaddimah Ibnu Khaldun adalah bagian pertama dari kitab Al-Ibarnya. Yang kedua, Al-Ibar. Al-Ibar adalah kitab pelajaran dan arsip sejarah permulaan dari zaman akhir yang mencakup peristiwa politik. Ibnu Khaldun berkata bahwa kitab Al-Ibar ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama menguraikan peradaban dan ciri-cirinya yang hakiki. Bagian kedua menguraikan sejarah, generasi, dan negara orang Arab sejak terciptanya alam hingga kini. Bagian yang ketiga menguraikan sejarah bangsa Barbar dan Zanatah yang merupakan bagian dari mereka, khususnya kerajaan dan negara-negara Maghribi. Yang ketiga, At-Ta'rif. At-Ta'rif adalah autobiografi Ibnu Khaldun dan bagian terakhir dari Al-Ibar. Ibnu Khaldun menyatakan di dalam bukunya bahwa berisi tentang riwayat hidupnya yang panjang dan lengkap dengan kejujuran yang sangat mengagumkan, tanpa sedikit pun menutup-nutupi sisi buruk dari perjalanan hidupnya. Pemikiran Ibnu Khaldun. Pemikiran Ibnu Khaldun dibagi menjadi 2 teori. Yang pertama, teori produksi. Dalam pemikiran Ibnu Khaldun, beliau menegaskan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di suatu negara tersebut, tetapi ditentukan oleh banyaknya produksi negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif. Faktor produksi ada 3, yaitu alam, pekerjaan, dan modal. Yang kedua, teori nilai, uang, dan harga. Teori nilai. Bagi Ibnu Khaldun, nilai suatu produk sama dengan jumlah tenaga kerja. Teori uang. Bagi Ibnu Khaldun, ada dua logam, yaitu emas dan perak. Logam-logam ini diterima secara alamiah sebagai uang, di mana nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif. Ibnu Khaldun mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter. Teori harga. Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari permintaan dan penawaran. Mengenai hukum penawaran dan permintaan, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa apabila sebuah kota berkembang pesat, mengalami kemajuan dan penduduknya padat, maka bahan pokoknya melimpah. Ibnu Khaldun merumuskan bahwa peningkatan suplai akan menurunkan harga. Sebaliknya, jika terjadi penurunan, penawaran akan menaikkan harga. Sekian Learning Journal tentang pemikiran ekonomi Islam menurut Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.